Video saya diviralkan, kelas saya segala saya ngomongnya begini, Pak. Nah, iya, kalau enggak lah terangkannya jadi, video saya coba hari ini sudah 2.400 view nih sekarang nih. Mengapa? Karena orang-orang tertarik dengan cara saya ngomong. Coba lihat caranya si orang-orang Ustadz Islam, nggak ada yang tertarik. Tidak mungkin lah mau bicara dengan Anda kalau Ustadz mah. Enggak ada yang berani, Pak Ustadz, Pak. Muhammad bangkit dari kubur aja minta mati, Pak. Ya terlalu rendah, Pak. Kok terlalu rendah? Muhammad itu memang rendah, Pak. Bicara dengan Anda Muhammad gitu itu, loh. Pak. Orang kok terlalu rendah. Muhammad itu memang rendah, Pak. Bicara dengan Anda gitu loh. Pak. Orang kalau saya Ustadz ya mungkin juga ngotorin bibir saya untuk Anda, Bos. Sudah terlalu jauh pertanyaan saya. Oke gitu ya. Kasihan ya Pak Paul ini. Ya, saya kasihan sama kamu orang-orang Islam di Indonesia, makin lama makin bodoh, makin terbelakang. Iya ya, kasihan ya orang Islam di Indonesia ya Pak Paul. Kasihan sekali. Oke. Ya udahlah. Kesimpulannya gini Pak Paul. Anda merasa terhina dengan ayat-ayat Allah. Oke, sekalian kalian bisa ambil sendiri-sendiri, perdebatan sudah selesai, susu kuda boleh. Kalau debat sama saya jangan muter-muter ya, kalau saya tanya muter-muter saya gas terus loh ya. Saya gas terus, susu kuda silakan. Kalau Pak Paul rendah, keluar aja dari sini. Nggak apa-apa, biarin aja, biar rame. Ini sekarang 2.400, biar rame. Halo. Keluarin saja Pak Sahrul. Jangan di sini Saya lagi. keluar ya. Saya keluar aja deh. Keluarin aja Pak Sahrul. Jangan yang luasa lagi. Pak Sahrul. Pak Sahrul. Kapan sih Muhammad diangkat itu kita jadi ada pendidikannya, ada pelajarannya bagi kita juga. Jadi Pak Sahrul tetap aja di situ. Jadi kita ini juga sama-sama bisa memahamin, ya kan? Oke, begitu teman-teman. Jadi Pak Sahrul tetap aja situ Pak ya. Yap. Dia selalu memaksakan kehendak sih. Pak Sahrul, saya mau tanya sedikit aja Pak Sahrul. Monggo silakan. Apa yang dimaksud? Mungkin bisa kasih saya penjelasan tentang khusus bahasa Indonesianya Pak ya. Apa yang dimaksud dengan Al-Baqarah itu Pak kalau ke bahasa Indonesianya? Sapi betina. Sapi betina Pak ya. Itu kebetulan saya tahu loh, saya tidak harus tahu ya. Kebetulan saya tahu. Kita kebun binatang, ada laba-laba, sapi betina, ada. Udahlah Pak Paul, Anda lebih bawang sebagai manusia. Itu memang kitab binatang Pak, ini kan ada laba-laba, kitab sapi betina. Saya kan tidak menjawab Anda. Loh, saya mau jawab ini suaminya saya, suka-suka saya mau jawab, mau enggak Bapak gimana sih Bapak yang atur saya? Sabarlah Pak, tunjukkan kasih. Saya kan boleh-boleh. Pak Paul, saya berikan izin ngomong lah. Saya ini menunjukkan kasih. Berikan saya kesempatan ngomong lah. Ya, Pak Toping mau ngomong Pak Paul. Halo. Ya, tanyakan ke saya, jangan ke Pak Paul, nanti jadi ribut kalian, nggak akan ketemu ini. Enggak, maksud saya Pak Jenderal tanya ke saya tentang apa itu? Nah kan tadi tanya. Sekarang kan tadi saya tanya. Bapak nggak banyak nangkap. pertanyaannya satu-satu saja dulu. Oke. Otaknya nggak nyampe Pak Jenderal, mesti satu-satu masukannya Pak Jenderal. Iya, oke lah. Silakan Bapak yang bertanya sama saya. Saya sebetulnya masuk di sini bukan dalam rangka menanyakan keadaan iman Anda gitu. Hanya saja Pak Paul selalu mengatakan Islam itu agama biadab. Itu yang tidak saya terima. Oke. Tapi apa yang disampaikan Pak Jenderal cukup cerdas dan cukup piawai ya. Karena beliau adalah orang terdidik ya. Tapi yang ingin saya masuk di Pak Jenderal adalah masalah ketidakkasihan Allah terhadap Nabi Muhammad yang anaknya laki-laki meninggal. Di dalam konsep Islam, Allah itu tidak menunjukkan kasihnya dalam menghidupkan atau mematikan seseorang. Tidak di situ. Nah, yang kedua, Pak Jenderal tadi mengambil ujung ayat lakum dinukum waliyadin. Nah, di dalam Islam, ayat itu adalah ujung ayat. Pak Jenderal harus paham, surat Al-Kafirun itu turun, kenapa? Nah, disinilah masalah antara Islam dan Kristen tentang memahami kafir gitu loh. Surat itu turun pada saat itu Nabi Muhammad diajak menyembah Tuhan
Arab jahiliyah pada saat itu, sementara Rasulullah menolaknya, dan Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan, aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu pun dengan keadaan seperti itu tidak mungkin menyembah Tuhan saya. Lalu turunlah ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, terhadap kawan-kawan kafir. Nah, pertanyaannya, kenapa kalimat ini turun? Itu ada dakwah yang dilibatkan untuk orang Islam, orang-orang beriman, bukan hanya lakum dinukum waliyadin gitu loh, Pak. Itu loh. Mohon maaf Pak Sarul, saya tidak bertanya sampai ke situ. Saya tidak tanya al-kafirun apa yang Bapak sampaikan ayat itu nggak saya tanya. Ya jelas saja. Ya. Tapi itu tidak menjawab yang saya tanya tadi. Yang bahaya Bapak itu memangkas ayat, itu bahayanya Pak. Oh enggak, saya nggak memangkas ayat. Cuman Itu yang saya pernah namanya Pak. Lakum dinukum waliyadin itu pangkas ayat namanya. Agamamu adalah agamamu, kan itu yang sering kalian sebarkan. Agamaku adalah agamaku. Tapi sebelumnya itu dakwah Pak. Dakwah Oh ya, Pak. Ya saya kan hanya mendengar itu, makanya saya sampaikan, saya nggak memotong Makanya ayat. saya kasih tahu Bapak, ayat itu disampaikan setelah kita berdakwah. Orang menolak kebenaran Allah, itu Pak. Oke, silakan. Itu memang ranahnya kalian lah. Betul. Ya, ranah kalian saudara-saudara yang muslim itu ranahnya kalian. Cuman yang pernah saya dengar, agamamu adalah agamamu. Agamaku adalah agamaku. Jadi maksud saya di sini ya supaya kalian berdua tidak ribut, sudahlah. Jadikan agama Anda yang menurut agama Anda ya, jadikan ruang dan di tempat Anda saja. Jangan keluar, jangan gara-gara itu jadi membenarkan menyalahkan agama lain. Saya juga nggak setuju. Saya juga nggak setuju. Saya juga nggak. Pak Jenderal, sebentar Ya. Pak Jenderal, jujur ya. Ya. Saya tidak punya ruang menyalahkan keimanan kawan-kawan Hindu Buddha, tidak pernah. Hanya saja saya minta Pak Paul untuk tidak mendiskredit Islam dengan menyebut Islam itu adalah agama biadab. Allah yang disembah lalala itu adalah sangat menyakitkan. Yang saya khawatirkan amarah orang Islam timbul pada orang Kristen yang ada di Indonesia, itu yang saya khawatirkan. Oke. Saya juga ya saya jujur aja. Dalam hal ini saya harus bertindak benar. Ya, karena saya sekarang ini menjadi pihak ketiga. Kalau ada orang berdebat, perlu pihak ketiga. Tapi saya harus harus netral. Jadi saya minta maaf atas nama Pak Paul, saya yang minta maaf. Ya, saya minta maaf. Saya nggak pernah mau menjelek ya. Saya tidak mau menjelekkan Muslim. Jadi begini, ya tolong di ajaran kami saling memaafkan itu wajar, bukan wajar lagi, perintah. Saling mengasihi, saling kasih mengasihi itu perintah, bukan wajar lagi. Itu yang harus kita lakukan. Jadi mohon maaf, saya atas nama sekarang, atas nama semua yang percaya sama Tuhan Yesus, mungkin hari ini membuat Bapak tersinggung. Saya yang minta maaf. Saya yang minta maaf atas nama. Kalau saya cukup dewasa Pak dalam menyikapi itu. Saya khawatir. Makanya tadi kan. Oke. Sekarang saya kalau boleh menyampaikan, Bapak bertanya, mengapa saya memilih percaya kepada Tuhan Yesus? Saya jawab, boleh? Kalau gini Pak, Kalau saya sih tidak begitu, tidak perlu sampai harus minta maaf ya, karena yang Pak Paul sampaikan itu sendiri hanya menyikapi apa yang sudah terjadi bagi. Ya sudahlah, jadi begini Pak. Jadi maksud saya gini loh, bedakan dulu individu yang mengaku Islam dengan Islam sebagai lembaga, itu maksud saya loh. Oke. Jadi pada saat pendeta melakukan kesalahan, saya tidak akan mengatakan Kristen biadab, tidak mungkin. Iya sudah. Pak Sahrul, Pak Jenderal ini kafir bukan Pak Sahrul? Kalau Anda tanya saya, tentu saya berkiblat kepada ayat Allah. Ya kafir Pak. Iya, berarti Pak Ya Jenderal nggak ini apa-apa. kafir. Jadi ya. Pak, sekarang begini, Pak Sarul, saya dibilang kafir sama Bapak nggak masalah. Bagi saya nggak. Nggak ada masalah. Sampai itu salah. Bagi saya nggak masalah saya disebut kafir. Kenapa masalah gitu loh? Iya, kenapa? Kenapa saya kalau disebut kafir nggak marah? Kenapa? Betul. Saya punya keyakinan sendiri kok. Kalau orang lain
orang lain bilang saya kafir apa kek, mau dibilang monyet pun apa, terserah. Nggak ada masalah buat saya. Kenapa? Betul. Oh, kalau Karena saya tadi saya mungkin sudah- masuknya terlambat ya. Saya masuk terlambat tadi, tapi perdebatan itu terjadi pada saat Pak Paul mengatakan ada pembakaran gereja, penutupan gereja. Nah, tindakan seperti itu yang disikapi oleh Pak Paulus. Jadi saya kira untuk Pak Jenderal Saya tidak perlu sampai sepakat, minta maaf lah. siapapun yang menutup rumah ibadah orang Kristen biadab, saya sepakat. Karena Islam tidak pernah mengajarkan itu. Lah iya, jadi begini aja lah. Saya kan sudah bilang tadi, ya, saya sebenarnya tadi ini nggak mau berkepanjangan. Tadinya saya nggak mau masuk, tapi anak-anak lihat, wah itu ribut di sana. Akhirnya saya bangun, saya terpaksa menjadi. Ya, Oh sudah sikap biasa Bapak Pak Jenderal. seperti- Kalau YouTube sikap saya Pak Jenderal sudah memang betul, selalu panas karena Pak bukan Jenderal. yang Pak ketiga. Jenderal, Jadi Pak Jenderal, begini ya, Pak Jenderal, Pak Sarul. Pak Jenderal. Pak Jenderal. Ya. Jadi Pak Jenderal, Ekses dari Bapak pernah di seskuat Pak ya? Apa? Bapak pernah di seskuat Pak ya? Loh iya, saya pernah ngajar, saya pernah seskuat. Semua sekolah militer yang ada di negara ini nggak ada satu tangga pun yang tidak saya lalui. Satu letting dengan Pak Sarifudin Tipe Pak? Bukan, saya satu lettingnya sama Pak Budiman, ya. Kemudian kalau Sarifudin Tipe itu 4 tahun di atas saya, yang Makassar. Oh. Kenapa? Dia pernah dan seskuat kan ya? Iya pernah. Ya, satu pengajian sama saya beliau Pak. Iya, nggak apa-apa, silakan lah. Ya, Bapak mempunyai keimanan seperti silahkan. Silahkan, ya. Saya kalau ditanya, kan Bapak mungkin bertanya juga, kenapa Pak Tobing memilih Yesus sebagai sebagai Tuhan atau sebagai Raja, sebagai Bapak? Mengapa? Kan mungkin ada pertanyaan seperti itu juga. Kalau saya gini Pak Jenderal ya, saya sebetulnya tidak akan bertanya tentang konsep keimanan apa yang diimani oleh siapapun di luar Islam. Nah, justru saya bertanya, kenapa Anda tidak menjadi Islam? Karena Anda tidak percaya kepada Allah yang disembah oleh orang Islam, itu aja. Iya, itu saja. jawabannya. Yang pertama kan saya jawab. Itu saja. Ya, oke. Jadi saya tidak akan menyebut Tuhan saya Allah. Saya pribadi ya, kalau ada orang Kristen menyebut Tuhannya Allah, silakan. Karena begini, nggak akan mungkin bagi saya ya, ada kalau bicara kitab suci, tidak ada dari satu Tuhan, 2 kitab sucinya yang berbeda isinya. Nggak mungkin. Itu bagi saya ya. Saya melihatnya dari kacamata seorang militer dan seorang ahli strategi. Ya, tapi silakanlah. Saya kan bilang, kalau menurut Muslim, saya dengar kemarin itu bahwa Tuhan itu adalah zat. Ya silakan. Saya nggak akan komentari itu, nggak saya komentari, nggak. Tapi saya punya keyakinan sendiri, iman saya sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Raja, bahwa Tuhan itu adalah Bapa, bahwa Tuhan itu adalah Juru Selamat saya. Ya kan, jelas di situ bahwa Tuhan itu bermoral. Saya tidak perlu diskusikan siapa bermoral atau tidak bermoral. Ya, tapi Tuhan itu meaningful dan saya jelas ada tujuan akhirnya. Ada tujuan akhir. Sebenarnya kalau menurut iman Kristen, semua orang iman kekristenan atau yang kita percaya sama Tuhan Yesus, kita ini sudah mati. Makanya dia mati di kayu salib. Makanya ada perbedaan kan? Kalau menurut Muslim bahwa Tuhan Yesus itu tidak disalib, tidak mati. Tapi kami nggak komentar tuh, ngapain saya komentar tuh? Saya punya keyakinan sendiri kok, punya iman sendiri. Oke ya Pak Sarul ya, jadi kita nggak perlu lagi mendiskusikan begini. Saya ingin memberikan satu konklusi Pak Jenderal ya. Ya. Konklusi saya begini, kita sepakat bahwa di dalam dunia ini bukan hanya 6 agama, bahkan ada belasan agama. Nah, kita sadar betul bahwa esensi hidup manusia tidak boleh lepas daripada surga dan neraka pada ujungnya. Kita yang mengaku bertuhan ya. Dan kita harus berani menjustifikasi diri, pasti ada satu yang benar Tuhan ini. Entah itu Tuhannya Buddha, entah itu Tuhannya Shinto, entah itu Tuhannya Konghucu, entah itu Tuhannya Allah, Tuhannya Islam, entah itu Tuhannya Kristen. Which one the right one? Kita nantikan di akhirat kelak. Begitu. Gini. Kenapa harus berdebat? Gitu loh. Iya, makanya ya coba lihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Ya kan, yang bukan Muslim dikafir-kafirkan,
yang bukan Muslim pasti masuk neraka. Lihat aja Yahya Waloni itu, lihat ngomongnya kayak apa itu pedasnya. Sebentar Pak Jenderal, biar lurus ya, Tunggu dulu. Tetapi itu, saya nggak komentari itu ya, tetapi itulah yang beredar. Gini Pak Jenderal, biar jelas bahwa bila pun ada orang Islam membicarakan di luar Islam itu kafir, itu adalah syariat Pak. Nah seperti yang Pak Jenderal katakan tadi, tidak ada masalah Islam mengatakan saya kafir karena saya telah beriman kepada Yesus sebagai juru selamat. Betul. Kan begitu? Iya. Jadi maksud Nah, saya, Anda juga jangan siapapun di luar tersinggung Islam, ketika dibilang kafir. Oh enggak. gimana? Saya nggak tersinggung dibilang kafir. Cuman kan tidak semua orang seperti saya. Ya. Iya benar. Itu Tidak semua orang seperti saya. subjektif loh. Nah gini. Orang seperti saya, Pak. Gini. Jadi begini. Ini sekarang kenapa di era reformasi ini muncul semua kalimat-kalimat ini? Kenapa sebelumnya Orde Lama, Orde Baru itu nggak pernah dikedepankan? Artinya mengemuka gitu loh. Ini juga harus dianalisa kenapa waktunya sekarang ini dimunculkan seperti ini. Kalau saya pun saya ketawa-ketawa aja saya dibilang kafir, nggak ada masalah buat saya. Itu kan menurut pandanganmu gitu. Tapi begini Pak, Apa? kesepakatan Bapak berdua di sini ini itu bukan keputusan yang akan ditaati oleh semua. Iya. Itu persoalannya. Nggak, Jadi, biar jelas kalau begini. sepak- Jadi gini loh, orang Kristen juga tidak boleh merasa alergi dengan apa yang tertera di kitabnya Islam. Dan Iya. sebaliknya, Islam pun tidak boleh alergi bahwa keselamatan hanya ada di Yesus. Iya. Gitu loh, itu kan sama sebetulnya. Itu bukan Tapi di situ kan persoalan tidak pernah menyebut Islam di Alkitab, tidak Mas, pernah ada Mas. itu persoalannya. Mas, tolong pahami ya, jangan mengerucut kepada Islam. Ya. Barang Oke. siapa tidak datang kepada Yesus, tidak akan sampai kepada Bapa. Artinya apa? Orang Islam tidak beriman pada Yesus. Tolong Ya, kalau pahami. dia merasa gitu. bukan bagian dari itu tidak usah tersinggung gitu. Nah, Iya, kami jadi tidak jangan- tersinggung. Kami tidak tersinggung. Makanya kalau tolong kata lah, kafir, kalau kata kafir itu hanya ada dalam kitab berupa tertulis, berarti hanya Islam yang tahu toh. Namun Nah, akhir-akhir artinya ini- apa? namun Jadi gini loh. akhir-akhir ini, namun Tapi namun Gini akhir-akhir nih, ini Gini deh, dinyatakan coba tolong secara pahami lisan ya. verbal di ruang publik. Katakan seperti Pak Jenderal tidak tersinggung dengan kata-kata itu. Tetapi apakah semua orang Kristen yang seagama dengan Brigjen Jenderal Iya. harus sama sekarang gini perasaannya deh. dengan Enggak, biar semua? jelas. Karena kesepakatan itu Nah, bukan gini. keputusan, itu persoalannya. Gini. Iya. Gini.